kita untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan salam kepada kiri kanan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Walaupun kita tidak bisa bersentuhan secara langsung, kita akan percaya hati kita satu sama lain saling bersatu. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga, mari mau kita persiapkan hati kita. Kita mau persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima kekuatan daripada Tuhan. Kita menyatakan pujian, kekuatan di hidup dapat dari Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, Dia takkan pernah tinggalkan kita, saudara. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita angkat hati kita, katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih. Hanya Kau yang tahu keadaan kami, Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita kembali naikkan pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanda. Bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman untuk beribadah melalui channel online ini. Setelah Engkau memimpin kami dan menyertai selama seminggu ini, dan kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Dan sekarang saatnya di mana Engkau mau berbicara melalui firman-Mu. Dan firman itu adalah Engkau sendiri. Firman itu adalah Engkau yang berbicara. Engkau yang paling tahu tentang keberadaan kami. Engkau yang paling tahu tentang pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun kami mempunyai banyak masalah, sekalipun itu sukar, sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, namun kami percaya Tuhan, bagimu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau kenal kami satu persatu, dan karena Engkau mengasihi kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicaramu saja.
Turunlah pengurapan-Mu, sehingga setiap kata yang keluar adalah isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita, ibadah online kita. Dan tentunya saya berharap bahwa kita tetap semangat, kita tetap sehat, tetap kita patuhi protokol kesehatan, pakai masker jangan lupa, cuci tangan, dan jaga jarak, dan jangan keluar rumah apabila tidak perlu. Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini ibadah kita disertai dengan sakramen perjamuan kudus, karena ini adalah di minggu pertama, dan hari ini kita akan belajar bagaimana sukses seseorang ketika Allah memilih seseorang untuk sukses. Dan itu dimulai dari hati. Ada seorang raja yang sudah sukses, namanya Raja Salomo atau Raja Sulaiman. Dia berkata di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 demikian. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Demikian juga Daud berkata dalam Mazmur yang akan kita baca dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat Salomo, raja yang berhasil ini berkata, seakan-akan bahwa sukses itu memang harus ditopang oleh berbagai hal. Namun tanpa pertolongan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Demikian juga dikatakan tadi tentang bagaimana membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sia orang akan membangunnya. Membangun apapun, apakah itu cita-cita, apakah masa depan, atau suatu rencana, itu semuanya itu harus ada di dalam rencananya Tuhan bagi kita yang percaya, agar semuanya itu berhasil. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana sukses yang tadi saya katakan dimulai dari hati. Nah Allah waktu mau memilih seseorang untuk menjadikannya sukses, tentu Allah atau Tuhan itu mempunyai kriteria sendiri untuk menjadi sukses. Nah, di sini saya akan memperlihatkan seorang contoh di mana Allah menemui seorang yang bernama Daud. Ketika Allah cari Daud dan Allah lihat kriterianya, Daud itu waktu Allah cari dan mau jadikan dia jadi sukses, dia bukan dari seorang yang sudah berhasil, seorang yang kaya, seorang profesional, atau seorang yang sudah berhasil sukses begitu. Justru dia itu dari seorang penggembala. Kekayaannya hanya beberapa ekor kambing. Apakah Daud itu ketika dicari oleh Allah adalah seorang cendekiawan ataukah berpendidikan? Justru karena dia sehari-hari bergaulnya dengan kambing, kita tahu pastinya, bukan? Tetapi itulah ketika Allah ingin membuat Daud menjadi sukses, ketika dia lihat kriterianya, lalu dia angkat, ya dia kerjakan. Artinya Allah menjalankan rencananya, dan kita tahu rencana Allah itu tidak ada yang gagal. Dan Daud itu lalu diangkat
dia dimulai dari yang paling dasar, diangkat terus, ya, dimulai dia jadi kepala prajurit, lalu jadi di istana, melalui berbagai-bagai kejadian sampai akhirnya dia jadi raja. Dan bukan cuma itu saja, diberkati juga keluarganya, diberkati seluruh rakyatnya dan kerajaannya. Dan bukan cuma sampai itu saja, Allah berkata bahwa kerajaanmu tidak akan pernah berakhir. Dan kita tahu dari situ terus kalau diruntut sampai akhirnya dari keturunan Daud lahirlah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kriteria Allah memilih seseorang yang dari dasar itu hingga Allah ingin jadikan dia jadi sukses? Seperti saya katakan tadi, dimulai dari hati. Bagaimanakah hatinya Daud? Kita akan baca dalam Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara, Allah ketika dia mencari kriteria seseorang yang cocok, yang pas, yaitu Allah mencari yang hatinya selalu dekat dengan Allah. Hatinya selalu dekat dengan Allah. Dan ternyata Daud juga berkeinginan sama, bahwa dikatakan oleh Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi Daud sudah mengerti bahwa kalau dia bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, Tuhan itu yang akan menjagai dia, yang akan melindungi dia, yang akan bikin rencana besar sama dia. Dan ketika Daud ingin selalu dekat dengan Allah, ternyata Allah juga mencari orang yang hatinya selalu dekat dengan dia. Jadi seperti gayung bersambut. Itulah yang pertama yang disukai oleh Allah ketika dia mencari, adalah yang hatinya dekat dengan Allah. Dan itulah Daud. Bagaimana dengan kita? Ketika kita punya rencana, ketika kita bikin planning, ketika kita melakukan sesuatu, apakah cuma berdasarkan pengalaman? Apakah cuma berdasarkan pikiran-pikiran kita? Berdasarkan link klien kah? Jangan lupakan Tuhan dalam segala rencana kita. Biasakan kita dekat dengan Tuhan. Seperti Daud berkata, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Sebab dengan begitu Allah juga melihat bahwa kita sama seperti Daud berkata ingin selalu dekat dengan Allah. Dan hal pertama, mudah bukan? Ternyata ketika Allah mencari seseorang yang dia ingin buat orang itu menjadi sukses, lalu ternyata orang itu adalah yang hatinya selalu dekat dengan Allah. Jadilah selalu dekat, rindulah selalu sama dia, sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Agar Tuhan bukan cuma mencari Daud, sekarang Tuhan juga mencari kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, nggak ada yang sukar bagi dia, karena dia adalah Allah. Dia maha berkuasa. Dan Daud, hal pertama itu dia terpilih karena Tuhan cari yang hatinya dekat dengan dia. Ternyata Daud hanya ingin selalu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apalagi yang membuat Allah waktu mencari seseorang yang dia ingin jadikan orang itu menjadi sukses dengan kriterianya, yang hari ini kita mengambil contoh seorang Daud yang diangkat dari hal yang paling rendah sampai menjadi paling sukses, adalah kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 mulai ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan.
Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Mereka menjawab, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya aku dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Bapak Ibu saudara-saudara, kita baca tadi adalah antara Raja Ahab dengan Yosafat yang bersama-sama ingin memerangi Ramot Gilead. Ahab bertanya kepada 400 orang nabi karena Yosafat meminta untuk bertanya dulu, dan 400 orang nabi bilang, "Majulah, Tuhan menyertai engkau." Tetapi Yosafat bilang, "Apa enggak ada lagi yang lain yang aku bisa bertanya?" Akhirnya Ahab bilang, "Ada satu, tapi orang itu selalu kalau bicara selalu tidak baik tentang aku." Bapak Ibu saudara, dari kejadian ini bisakah kita mengerti bagaimana kriteria Tuhan ketika Dia memilih? Kalau yang pertama dikatakan yang hatinya selalu dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, yang kedua adalah yang hatinya peka, yang hatinya peka terhadap kehendak Tuhan, terhadap hal-hal yang dari Allah. Tadi 2 orang raja, yang satu begitu 400 orang bilang yes, langsung dia yes. Yang 400 bilang menyenangkan hatinya, dia langsung oke. Padahal kalau kita pelajari, 400 orang itu adalah nabi-nabi hoax gitu kalau sekarang ya. Cuman bisa memberikan hal yang menyenangkan hatinya, yang semua itu bukan dari Allah. Tetapi seorang Yosafat, dia tahu kalau itu cuma perkataan-perkataan palsu. Jadi dia bilang, "Masih adakah yang lain lagi?" Sebab satu orang nabi itu nanti akan berkata, "Jangan, aku lihat bahwa bangsa Israel tercerai-berai." Dikatakan seperti itu. Nah, yang kedua adalah yang dicari adalah yang hatinya peka terhadap Allah. Bukan peka terhadap berita-berita yang menyenangkan hatinya saja, berita-berita yang enak didengar, yang bikin senang, tapi yang harus benar-benar mengerti akan kehendak Allah. Nah, yang hatinya peka inilah yang dicari oleh Allah. Kriteria kedua adalah bukan cuma tadi yang hatinya selalu dekat dengan Allah, yang kedua adalah yang peka dengan Allah, supaya paham, supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Walaupun mungkin kehendak Allah itu tidak sama dengan kehendak kita, atau mungkin juga kehendak Allah itu kadang-kadang bertentangan dengan logika, tapi kita harus percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, Dia paling tahu, sebab kita sendiri diciptakan oleh Dia. Kita bisa mengingat-ingat masa lalu, kejadian demi kejadian, bahkan hari ini pun barangkali bisa, tapi besok dan seterusnya, who knows, siapa yang bisa tahu? Allah Maha tahu. Itu sebabnya kita harus peka, sebab Allah yang mempromosikan atau yang mengatakan bagaikan seorang bapa, artinya dengan kasihnya, dengan sayangnya Dia akan kasih lihat kita suatu jalan yang paling baik buat kita. Atau kita mau jalan sendiri kah? Lalu kita jalan tanpa arah? Tentunya
kita yang pandai, kita yang mengerti, kita yang bijaksana. Kita bukan cuma berpikir dengan logika, tapi kita serahkan jalan kita kepada Tuhan. Kita harus peka. Jadi kriteria itu juga rupanya dicari oleh Allah dan diketemui kepada Daud. Ya, seperti tadi kita kasih contoh 2 orang raja, dan kriteria kedua adalah peka, yang hatinya peka terhadap Allah, yang hatinya bisa terus paham terhadap rencananya, walaupun rencana itu seringkali bertentangan dengan pikiran kita. Kita jalani dengan iman, kita jalani terus dengan percaya, sampai akhirnya kita akan lihat bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah 2 macam kita periksa, kita renungkan bagaimana Allah bisa memilih seorang Daud yang tidak diperhitungkan, lalu dia pilih untuk jadi orang sukses. Yang ketiga adalah, saya akan ajak saudara baca dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 51 mulai ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang Daud ketika itu dia sudah jadi raja. Tuhan sudah angkat dia. Tetapi suatu ketika dia membuat kesalahan. Kesalahan yang satu menimbulkan kesalahan yang lain yang lebih besar, lalu menimbulkan kesalahan lagi, di mana ketika kita baca ini adalah ketika Daud membuat kesalahan terhadap Batseba, ada Uria, bahkan dia juga mengakhiri dengan membunuh Uria. Lalu datanglah Nabi Nathan menegur dia, ditegur, kau salah, kau berdosa, kau melakukan yang jahat. Daud sudah punya kuasa, dia punya power, tetapi hatinya Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung tunduk. Yang kita baca tadi, dia datang sama Tuhan, dia merendahkan diri, dia mohon ampun sama Tuhan. Nah, yang ketiga, ya, mengapa Allah pilih Daud, seorang yang awalnya tidak diperhitungkan, seorang yang awalnya juga bukan seorang intelektual, seorang yang belum apa-apa. Ternyata Allah tidak pernah salah ketika memilih. Yang ketiga adalah yang rendah hati. Itulah Daud. Ya, Allah tahu Daud itu rendah hati. Kalau dia mau berkeras, toh dia sudah jadi raja saat itu. Tapi terhadap Tuhan, Tuhan tegur dia melalui seorang nabi, menyatakan kesalahannya, menyatakan kekeliruannya, dan dia langsung tunduk. Itulah hati yang menyenangkan Allah. Itulah hati yang memang dipilih oleh Allah. Dan Daudlah orangnya. Ketika itu dia langsung sujud. Dia katakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran, bersihkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang namanya rendah hati. Seorang seperti Daud ketika ditegur, dia langsung datang sama Tuhan, dia sujud, dia mohon ampun, lalu dia tidak mengulanginya lagi. Manusia memang sangat rentan dengan kesalahan, dengan kehilafan, tapi secepatnya dia sadar, dia sujud mohon ampun, dan pengampunan itu masih tersedia. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu artinya kesempatan masih ada. Kita bisa lihat berapa lama kita sudah hidup dalam kesehari-harian kita.
sudah berapa banyak Tuhan tolong kita dalam iman kita. Kalau kita masih bisa berdiri sampai hari ini, itu adalah anugerah. Hari yang lalu adalah memori kenangan. Hari yang besok ada di dalam tangan Tuhan. Tapi hari ini adalah hari di mana Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Lalu apa yang kita buat? Dan kesempatan itu seperti juga Daud, ketika dia menghadapi suatu kesalahan, lalu dia sujud, dia merubah, dia mohon, dan Tuhan mengampuni dia. Demikian juga kalau sebentar nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Itu suatu sakramen untuk mengingatkan kita bahwa kita yang bersalah, yang berdosa, tapi darah Kristus tercurah untuk pengampunan dosa kita. Lalu kita hidup dalam hidup yang baru. Kita jalan dalam jalan yang benar, mempercayai bahwa Allah bukan cuma memilih Daud, tapi dia juga memilih kita, bukan? Dia pilih kita. Dia bikin rencana yang indah dalam hidup kita. Walaupun saat ini kita belum mengerti, walaupun saat ini belum kita lihat, tapi pahamilah, tapi sadarilah, tapi yakinlah bahwa Allah mengerti betul setiap perjuangan kita. Bahwa Tuhan itu tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Bahwa Dia itu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetaplah kuat, tetaplah beriman sampai kita lihat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita mempersiapkan diri seperti Daud, lalu Tuhan akan merubah semuanya. Bukan cuma diberkati, tapi jadi berkat. Bukan cuma bagi diri kita, tapi bagi keluarga kita, bagi orang-orang dekat kita, bagi semua orang. Dan itulah rencana besar Allah dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan memilih Daud, Tuhan mengampuni, dan Tuhan juga akan memilih kita. Mari kita akan berdoa untuk perjamuan kudus. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memperdengarkan melalui firman-Mu tentang isi hatimu, bagaimana Engkau memilih seseorang Daud. Dan kami percaya Tuhan, pada hari ini Engkau juga kenal kami. Kalau masih ada kekurangan, masih ada kesalahan, biar kiranya Engkau bentuk kami Tuhan, sampai kami bisa menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Engkau juga sudah memilih kami, sudah menjadikan kami untuk menjadi berhasil, untuk menjadi kemuliaan bagi Engkau, untuk kami bisa melihat bahwa rencana indah-Mu itu nyata dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, sebagai tanda untuk mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan anak-Mu yaitu Yesus Kristus demi penebusan dosa dan kesalahan kami. Sebabnya Tuhan, kalau kami makan roti dan minum anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Perjamuan kudus di rumah masing-masing. Kita berpujian ini dengan berjalan. Hidupku
saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau pegang roti di tangan kananmu dengan percaya. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk menebus segala sakit penyakit kita. Ketika engkau makan roti ini, engkau percaya. Dan ketika engkau sakit, dengan iman katakan dalam nama Yesus sembuh. Jadilah sembuh seperti imanmu. Mari kau pegang bersama-sama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhan penyakitmu dalam nama Yesus. Sekarang kau pegang cawan, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Dan ini adalah lambang darah Kristus untuk penebusan setiap kesalahan dan dosa-dosamu, dosa kita semua. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita ucapkan syukur untuk hidup hari ini, untuk pengampunan dosa, untuk rencana indah masa depan kita, dan bukan cuma pemeliharaan di dalam dunia saja, tapi jaminan untuk kehidupan yang kekal, jaminan surga bagi kita. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Iya Tuhan, kami sembah Kau, Terima kasih. kami agungkan Kau. Kepada siapa lagi kami berharap? Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji dan puja. Di dalam nama Yesus Kristus, hari ini Tuhan Kau hadir. Kau perbaharui hidup kami. Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, kami menjadi manusia yang baru. Semua dosa kami dihapuskan, dan kami hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Kau. Dan sakit penyakit kami dengan iman di dalam nama Yesus Kristus jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bukan cawan. Di dalam nama Yesus Kristus jadilah berkat. Yes. Kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, pemeliharaan wajah. Kau menyertai kami, Kau melindungi. Terima kasih buat kasih Di dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, jamah setiap kami. Berikan sukacita, berikan kesehatan. Kau buka jalan di mana tidak ada jalan. Kau memberkati yang kekurangan. Kau menyembuhkan yang sakit. Nyatakan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan itu. Terimalah damai sejahtera. Terimalah pengampunan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi dan kenal kau. Dia yang sanggup untuk melakukannya bagimu. buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jamah setiap pribadi di rumah masing-masing. Terima kasih buat lawatanmu. Ya Tuhan, Kau sayang sama mereka. Kau tidak akan meninggalkan. Kau tidak akan Tuhan melupakan. Kau terus akan menuntun. Kau terus akan memelihara. Kau terus akan mencukupi, bahkan sampai berlimpah-limpah, sampai akhirnya kami bertemu dengan Kau, sampai akhirnya surga menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan percaya, dengan iman, kita akan terima itu. Kita katakan, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Dengan iman katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa bukan secara kebetulan, bahwa hari ini Engkau secara khusus datang kepada setiap kami, setiap pribadi dimanapun kami berada, karena Engkau ingin menolong kami, karena Engkau ingin menyembuhkan kami, karena Engkau ingin memberkati kami, karena Engkau ingin membuka jalan terhadap ekonomi kami yang saat ini membutuhkan jalan itu. Sekalipun itu sukar, sekalipun itu sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, namun kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah, tidak sukar bagimu, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau kenal kami secara pribadi, dan karena Engkau mengasihi kami. Turunlah berkat-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus ini, biar kiranya setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah online dan sakramen perjamuan kudus, kami semua diberkati oleh Engkau. Setiap pribadi Tuhan, setiap keluarga, setiap rumah tangga, semua diberkati oleh Engkau. Dan Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, apapun yang menjadi aktivitas kami, walaupun saat ini kami masih dalam menghadapi pandemi COVID, walaupun saat ini kami masih ada di dalam sesuatu yang harus terus berjaga-jaga, namun kami percaya Tuhan, Engkau segera akan memulihkan. Demikian juga setiap perekonomian, seluruh aktivitas, mereka yang berdagang Kau berkati Tuhan, mereka yang bekerja, tempat di mana Kau tempatkan umat-Mu, Kau berkati tempat itu. Anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, Tuhan, Engkau berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya-biaya sekolah dan kuliah mereka. Demikian juga kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu. Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Dan yang sudah tidak bekerja sekalipun kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang akan mencukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada setiap kami.
Dan kami terima dengan ucapan syukur. Dan pada minggu berikutnya kami boleh bersama-sama berkumpul seperti hari ini untuk mengucap syukur kepadamu, menyaksikan pemeliharaanmu dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ucapan syukur kita terima berkat Tuhan dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya. Kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, pikirkanlah. Semua yang manis, yang sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua.